Sobat Berinvestasi, berikut merupakan ulasan pasar minggu ini. Zona Amerika, inflasi bulan Juni sesuai ekspektasi mengalami penurunan, hanya tumbuh 3% year on year versus pertumbuhan 3,3% year on year bulan Mei. Secara bulanan, inflasi mengalami kontraksi minus 0,1% bulan Juni versus 0% bulan Mei 2024. Data penjualan retail bulan Juni akan dirilis pekan ini, diprediksi mengalami pelemahan, hanya tumbuh 0% secara bulanan versus 0,1% pertumbuhan bulanan di bulan Mei. Pimpinan The Fed akan memberikan testimoni terkait kondisi perekonomian Amerika Serikat di depan Kongres pekan ini. Seharusnya tidak terlalu berbeda dengan pernyataan terakhir bahwa kebijakan moneter yang longgar akan sangat tergantung data perekonomian. Zona China, pertumbuhan ekonomi kuartal 2 akan dirilis pekan ini, diprediksi tumbuh 5,1% secara tahunan versus pertumbuhan 5,3% year on year di kuartal 1. Kita masuk ke zona Indonesia. Tingkat kepercayaan konsumen bulan Juni masih berada di fase optimis karena masih berada di atas level 100, yaitu di level 123,3 versus 125,2 bulan Mei. Data penjualan retail bulan Mei mengalami pemulihan atau tumbuh 2,1% secara tahunan versus kontraksi sebesar minus 2,7% year on year bulan April. Data penjualan kendaraan bermotor bulan Juni mengalami perbaikan, penjualan mobil bulan Juni masih mengalami penurunan sebesar minus 11,8% year on year versus penurunan sebesar minus 13,3% year on year bulan Mei. Sedangkan penjualan motor mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 3,5% year on year versus penurunan sebesar minus 4,5% year on year bulan Mei. Neraca perdagangan bulan Juni akan dirilis pekan ini. Diprediksi masih tercatat surplus sebesar 2,98 miliar US dollar versus surplus 2,93 miliar US dollar bulan Mei. Ekspor diprediksi mengalami peningkatan atau tumbuh sebesar 5,13% year on year versus pertumbuhan 2,86% year on year bulan Mei. Sedangkan impor diprediksi tumbuh 5,5% year on year versus kontraksi impor minus 8,83% year on year bulan Mei. Bank Indonesia akan membahas kebijakan moneter pekan ini. Diprediksi tidak ada perubahan suku bunga acuan. Data pertumbuhan kredit bulan Juni akan dirilis pekan ini. Diprediksi masih tumbuh 12% secara tahunan versus pertumbuhan 12,15% year on year bulan Mei. Market view, IHSG selama sepekan ditutup menguat 1,02% week on week di level 7.327,58. IHSG kembali mengetes resisten terkuatnya di level 7.400-an. Seharusnya pekan ini masih dapat berada di zona positif karena data pertumbuhan kredit perbankan bulan Juni akan dirilis pekan ini. Selain itu, emiten-emiten juga akan mulai merilis kinerja untuk semester 1 2024 yang diprediksi akan mengalami perbaikan dibandingkan kuartal 1 2024 karena adanya periode puasa dan lebaran yang akan meningkatkan aktivitas konsumsi. Tren rupiah atas dolar juga mengalami penguatan karena ekspektasi pasar bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga acuan setidaknya sebanyak 1 kali di sisa tahun 2024. Asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 1,56 triliun rupiah selama sepekan atau outflow sebesar 3,51 triliun rupiah secara year to date. Pada pekan lalu, 3 sektor yang mencatatkan penguatan tertinggi adalah sektor infrastruktur, industrial dan transportasi dan logistik, masing-masing sebesar 4,13%, 3,32% dan 2,84% secara mingguan. Pada tanggal 12 Juli 2024, yield benchmark Sun 5 tahun turun menjadi 6,82%, yield benchmark Sun 10 tahun turun menjadi 6,92%,
Yield benchmark Sun 15 tahun flat di level 7,04%, dan yield benchmark Sun 20 tahun turun menjadi 7,07%. Kepemilikan asing pada pasar Sun per tanggal 11 Juli 2024 tercatat sebesar 813,24 triliun rupiah atau sebesar 13,94% dari total outstandingnya, meningkat dibandingkan posisi per 5 Juli 2024 yaitu sebesar 808,35 triliun rupiah atau sebesar 13,91% dari total outstandingnya. The Fed telah mengindikasikan kebijakan moneter yang longgar di tahun ini. Pasar saat ini memprediksi penurunan pertama kalinya akan terjadi di bulan September 2024 yang akan berdampak positif bagi pasar finansial dunia termasuk Indonesia. Tampaknya Amerika Serikat akan lebih mengalami soft landing karena untuk tahun 2024 ekonomi diprediksi masih tumbuh 2,1% year on year, sedangkan tahun 2025 diprediksi tumbuh 2% year on year. Bank Indonesia juga diprediksi akan mengimplementasikan kebijakan moneter yang longgar di tahun ini yang akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasar obligasi akan bereaksi positif terlebih dahulu akibat perbaikan kondisi makroekonomi yang akan diikuti positifnya kinerja di IHSG. Sobat berinvestasi, tetaplah berinvestasi.